إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته أمته الكرام، خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا، ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم تبع الصالحين، يرزقنا محبتهم، يتوفنا على ملتهم، يشهدنا زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في هجر بلال، فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Di dalam sebuah hadis bersumber daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Ji'ranah. Beliau membagikan emas dan beberapa rampasan yang didapatkan di dalam peperangan, hasil dari peperangan. Lalu kemudian ketika beliau membagi-bagi ghanimah tadi, tiba-tiba datang seorang lelaki, lalu dia berkata, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil, karena sungguh kamu telah berbuat tidak adil di dalam membagi pembagian ini. Lalu kemudian Nabi menjawab, ujar Nabi, wailak wa may ya'dilu ba'di idza lam a'dil. Ujar Nabi, celaka ikam kalau sampai jar Nabi aku nih kada adil, siapa lagi nang adil selain aku? Kalau aku nih nak ikam anggap kada adil, lalu nang adil siapa? Lalu mendengar ucapan Nabi itu, maka Sayyidina Umar naik pitam.
Ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biar ini urusan ulun aja. Kalau pian izinkan ulun penggal lehernya. Karena kurang ajar lawan pian. Memadahkan pian kada adil. Lalu Nabi bersabda, ujar Nabi, wahai Umar, tahan. Tahan diri, ujar Nabi. Ujar Nabi, ini orang memiliki kawan-kawan yang mereka itu membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya, nang dikeluarkan di muntungnya itu jangankan sampai ke hati, ke kerongkongan aja kada. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka akan melesat keluar dari agamanya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang diganggu oleh orang-orang munafik, dan bukan berarti Nabi kada tahu orang-orang munafik itu. Bahkan Nabi memberikan nama-nama orang-orang munafik itu kepada Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman. Karena Sayyidina Hudzaifah inilah kemudian yang memegang rahasia Nabi terkait orang-orang munafik. Salah satu alasan kenapa Nabi tidak menindak orang-orang munafik di zaman itu adalah karena Nabi tidak ingin terjadi kesalahpahaman, karena orang-orang munafik ini menyamar seakan-akan mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah sahabat Nabi. Ini beriman, menyatakan beriman kepada Nabi, tetapi iman dengan mulut dan tidak beriman dengan hati. Tapi apa boleh kata, inya mengucapkan syahadat. Tapi Nabi tahu itu sebenarnya kebohongan. Tapi Nabi tetap tidak menghukum mereka, tidak membunuh mereka. Kalau nanti ada yang berpikir, Nabi Muhammad membunuh sahabat sirin seorang. Tetapi orang-orang begini senantiasa ada. Ini Khawarij di kemudian hari sampai dikatakan kilabun nar, ini anjing-anjing neraka. Satu hal yang paling identik dengan kelompok Khawarij ini adalah ketika mereka merasa bahwa kebenaran itu hanya milik mereka. Makanya sudah ulun katakan kemarin, mereka inilah yang mencoba melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sayyidina Ali, Muawiyah dan Amr bin Aus. Ketiga-tiganya hendak dibunuhnya. Karenanya berpikir 3 orang inilah yang menyebabkan kaum muslimin terpecah di zaman itu. Coba pola pikirnya. Akhirnya Muawiyah dan Amr bin As tidak terbunuh, tapi Sayyidina Ali yang terbunuh. Di dalam hadis lain yang sahih, Nabi bersabda, ujar Nabi, al-khawariju kilabun nar, orang-orang khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Kullama kharaja qarnun qutiya aktsaru min 20 marratan hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Di kelompok Khawarij ini karena tampaknya yang akan menjadi para penyokong-penyokong ketika munculnya Dajjal di akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa bi qala haddatsana Bakar bin Khalaf bi sanadihi an sayyidina Qatadah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju qaumun fi akhiriz zaman aw fi hadhihi al-ummah yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar suatu kaum nanti di akhir zaman dari umat ini, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum aw huluqahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Simahumut tahlik, dan ciri-ciri mereka ujar Nabi adalah berkepala gundul. Ciri-ciri mereka berkepala gundul.
idza ra'aitumuhum au idza laqitumuhum faqtuluhum. Apabila kalian bertemu dan berjumpa dengan mereka maka bunuhlah mereka, ajar Nabi. Jangan juga ketemu kawan gundul. Bukan masalah gundulnya itu, pahamnya itu, pahamnya memiliki pemahaman khawarij. Karena bahaya khawarij ini kalau sudah muncul di suatu tempat mesti tempat itu akan kacau. Ini khawarij. Lalu kemudian diriwayatkan daripada Abu Umamah annu yaqul syarru qatla qutilu tahta adimis sama wa khairu qatilin man qatalu kilabu ahlin nar. Man qataluhu kitabul ahlin nar. Qad kana haula muslimin fasaru kuffaran faqultu ya Aba Umamah hadha syai'un taquluhu qad bal sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abu Umamah, seburuk-buruk manusia yang terbunuh di bawah kolong langit ini adalah khawarij. Kalau ada orang yang berperang melawan khawarij, maka orang yang paling buruk yang terbunuh di bawah langit ini adalah orang khawarij. Dan orang yang paling baik adalah orang yang dibunuh oleh khawarij. Nah, berarti kita bisa katakan di sini bahwa Sayyidina Ali termasuk yang terbaik karena Sayyidina Ali terbunuh di tangan khawarij. Hadis hasan sahih. Ujar Nabi, soru kana haulai muslimin. Mereka itu awalnya muslim tapi kemudian menjadi kafir. Qultu ya Aba Umamah. Lalu kemudian Sufyan bin Uyainah bertanya, wahai Abu Umamah, apakah yang kamu katakan ini adalah perkataanmu? Ujar Sidin, aku mendengar kabar ini dari Nabi. Kelompok khawarij ini mestinya dimanapun harusnya diperangi. Karena pada waktunya kita akan bicarakan tentang bagaimana secara garis besar orang-orang yang mewarisi pemikiran-pemikiran dari kelompok khawarij ini. Ini kadang main-main lah sampai Nabi menyuruh apabila kalian bertemu dengan kelompok ini perangi mereka. Berarti apabila orang-orang ini dibiarkan bakal jadi mudarat. Karena Nabi menyuruh untuk perangi. Mereka akan membawa nama Islam masalahnya. Dan mereka baca Quran. Bukan kada baca. Nabi kan katakan yaqra'unal Quran, mereka baca Quran. Yaitu tapi tidak menyampai ke kerongkongan mereka. Yamruquna minad din. Mereka tuh keluar dari agama. Berarti bahasa Nabi mereka tuh sudah keluar dari jalur agamanya, jauhnya melenceng. Bukan tergeser tapi melenceng seperti anak panah yang dilepaskan oleh busurnya. Nang kayak apa itu? Kencangnya keluar dari agama, jauh melencengnya. InsyaAllah karena kita akan bicarakan, karena kita habiskan dulu kita bicara tentang kelompok Jahmiyah, baru karena kita insyaAllah akan bicarakan tentang kelompok-kelompok awal yang dianggap mereka itu lepas daripada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kita selesai pembahasan tentang masalah kelompok-kelompok Jahmiyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitafriji 'anil makrubin. Dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh bitafriji 'anil makrubin, untuk memberikan kelapangan terhadap orang-orang yang kesusahan. Jadilah orang yang selalu melapangkan kesusahan orang lain. Wa 'alaika biqada'i hawaijil muslimin al-muhtajin, dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk menunaikan hajat dari orang-orang Islam yang membutuhkan. Wa 'alaika bisitri auratil muslimin al-mudnibin, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh untuk selalu menutup aib orang-orang Islam yang berdosa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Ujar Nabi, barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang kesusahan, maka Allah pun akan memudahkan segala urusannya. Inya memudahkan orang, maka kada heran kalau inya pun dimudahkan Allah. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencoba melepaskan orang Islam dari kesusahan yang inya rasakan di dunia. Ada orang mengalami satu masalah, satu kesulitan, lalu pian bantu inya keluar dari kesulitannya itu di dunia, maka Allah pun akan bantu mengeluarkan pian dari kesulitan pian kena di hari kiamat. Maka kesulitan hari kiamat lebih dahsyat dari kesulitan dunia. Kayak apa caranya supaya di akhirat kita dimudahkan oleh Allah dan dibantu keluar dari masalah kita? Bantu kawan kita selama di dunia keluar dari masalah yang menimpanya. Jangan justru kita menambah-nambahi masalah, maulah kawan masuk dalam masalah dan seterusnya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Dan barang siapa yang berusaha untuk mengabulkan hajat saudaranya, maka Allah pun mesti akan mengabulkan segala hajatnya. Nah, jadi cara paling mudah bila kita memiliki hajat, hajat kita dikabulkan, Allah kabulkan hajat orang. Terkadang kita behimat sembahyang hajat, tapi lawan orang kita kada tahu. Bila orang bahajat lawan kita kada bisa sama sekali kita mengabulkan hajat orang tuh. Kada bisa sama sekali nulungi orang, tapi bahajat lawan Tuhan behimat. Baundangan orang sembahyang hajat. Habis semasjidan orang disuruh sembahyang hajat, sagan hajat inya sorangan aja. Mbak sudah orang bahajat lawan ini ulang alihnya luar biasa. Padahal mengabulkan hajat orang itu perintah Tuhan. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain itu suruhan Tuhan. Berarti Allah mengatur inya supaya dalam hidup ini bermanfaat sagan orang. Tapi nya kadang mau empati aturan Tuhan itu. Justru inya melakukan sembahyang hajat. Ada ya Allah ulun diisi hajat begini-begini, inya nang maatur Tuhan. Bukan kada boleh sembahyang hajat, bukan itu yang kita bicarakan konteksnya. Tapi ketika inya diisi hajat dalam tanda kutip nang kayak mendesak Tuhan inya, bila itu hajat inya. Oke, sekarang kita diisi permintaan. Kita minta lawan Tuhan, ya Allah kabulkan hajat ulun. Sekarang Allah pun meminta supaya kita berbuat baik kepada sesama. Nah, permintaan Tuhan itu kadang kita kabulkan. Begitu kita meminta, kita hendak dikabulkan Tuhan gitu. Makanya mau dikatakan Nabi, ujar Nabi, Allah akan mengabulkan hajat seseorang yang orang itu mengabulkan hajat saudaranya. Nah, kemudian Nabi katakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah akan selalu menolong hambanya
selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, jelas kalau nih. Allah akan tolong pian kalau pian menolongi saudara pian. Kada bisa mata pian tuh melihat orang kesulitan, pian tolongnya. Maka jangan heran begitu pian bertemu kesulitan, Allah segera menolong pian. Karena Nabi yang berkata itu, dan Nabi kada berdusta. Bila Nabi mengatakan itu berarti Allah yang menyampaikan lewat Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Bila pian kabulakan hajat orang, mesti hajat pian kabul. Bila pian tolong orang, mesti Allah tolong pian. Nah, yang paling penting tadi, paling penting diantaranya tolongi kawan kita dan jangan buka aibnya meskipun kita tahu. Itu penting, itu penting. Dikatakan wahdar an tu'ayyira musliman bidzambin waqa'a fihi. Hati-hati, jangan sampai kamu mencela seseorang muslim yang terjebak di dalam dosa yang dia lakukan. Ini terjerumus dalam satu dosa, jangan behimat dicela. Kita ingkari maksiatnya. Kita tidak setujunya mabuk, kita kada setujunya berjudi, tapi jangan coba-coba menghina dan mencela pribadinya. Apalagi maaf tak bawa-bawa fisiknya. Maaf, kebelujuran fisiknya kada sempurna. Imbah tuh mabuk pulang, lalu kita muntung macam-macam, nong ini dia sudah awak dong kau ini. Nah, lalu kesana kemari muntung tuh nah. Karena orang manakala inya berbuat maksiat, kadang mustahil setelah itu inya menyesal dan bertobat. Dan kita nih bahayanya, kadang terjebak dengan kesalahan orang nang inya tuh sudah bertobat dari kesalahan itu sebujurnya. Kalau inya sudah bertobat tuh jangan dibahas-bahas lagi kesalahannya. Allah aja sudah ampuni, kenapa jadi kita bahas? Dan yang bahaya tuh satu, kalau pian mencela orang-orang yang terjerumus ke dalam maksiat, padahal inya sudah mencoba bangkit, mencoba untuk meminta ampun dan bertaubat dan mencoba kada mengulang, tapi kita cela terus inya karena kesalahan yang inya lakukan itu. Ada orang dilai anu narkoba, konsumsi narkoba, sekalinya tangkap polisi. Begitu ditangkap polisi, himat kita menyambati sampai ke keluarganya disambat. Ya keluarganya jadi kada beres, apa-apa macam-macam untuk. Padahal boleh jadi dilai ketikanya ditangkap itu memang skenario Allah meulahnya bertobat. Setelahnya ditangkap lalunya menyesal, lalunya supan, lalunya bertobat, setelah itu kada bersentuhan lagi lawan narkoba. Nyesal sedainya, bertobatnya lawan Tuhan. Di penjara behimat inya mengaji beribadat, kita kadang di luar sini menyambatinya. Tuh lihat si anu jadi di penjara sana, gara-gara mabuknya tuh gawian, gara-gara minumnya tuh, gara-gara obatnya tuh, macam-macam. Orang sudah baik berubah tetap aja itu disambat-sambat. Maka orang yang suka mencela-cela orang yang terjatuh dalam maksiat, maka orang itu tidak akan mati sebelum jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Hati-hati itulah. Allah itu maha membolak-balik hati orang. Pian hati-hati itu. Ada orang pagi, inya kada beriman lawan Tuhan, begitu sorenya beriman. Mudah bagi Allah mau utak-atik hati orang. Dan ada orang beriman di waktu pagi dan kufur di waktu siang ada. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya jangan kita mencela orang. Nasihati, kita berdakwah, mencela jangan. Karena itu yang ditakutkan, kalau kita cela mereka ditakutkan kita akan jatuh ke dalam kesalahan yang sama sebelum mati. Sebagai balasan dari apa yang kita lakukan itu. Surah Allah aja mencoba, Allah aja menutupi kesalahan hambanya, Allah tutupi, kita membuka. Apakah ada murka Tuhan kepada orang yang ketujuh membuka-buka aib orang ini? Wa iyyaka wasyamatah bi ahadin minal muslimin, dan jangan sekali-sekali
kamu bergembira dengan segala macam musibah yang menimpa kaum muslimin. Syamatah, bukan syatamah, syamatah. Makanya ada doa syamatatil a'da aja, syamatah, lain syatamah, syamatah. Syamatah itu ketika merasa gembira terhadap kesulitan yang orang rasakan. Itu hati-hati. Orang Islam itu tidak akan gembira dengan kesusahan saudaranya. Jangan justru dihapuskan dan hapus sih kamu tuh. Rupanya kada ketujuh lawan orang itu. Karenanya kada suka, entah apakah kada ketujuhnya itu, entah karena gawian kah, beirian masalah apakah. Lalu ketika kawannya tuh dapat ujian, lalunya baru hanyar jara tuh jar. Mampus tuh jar, hanyar merasa jar. Seakan-akannya gembira dengan kesulitan yang dirasakan saudaranya itu. Rasakan tuh ikam jar, wah ini perusahaan bangkrut jar. Tuh jar rasakan bala Tuhan lagi bang jar begini. Nah, kita kada sadar ketika inya diuji Allah begitu, rumahnya kelongsor, usahanya kebangkrut, inya dapat bala dunia aja. Bala dunia yang inya tertimpa. Sedangkan kita ketika gembira, ketika ada orang Islam kesusahan, itu berarti hati kita rigat, itu bala dalam agama. Musibah yang menimpa kita jauh lebih bahaya dari musibah yang menimpainya. Karena musibah kita ini letaknya di dalam diri kita, hati kita yang bermasalah. Maka terkadang nangka ini kada disadari, maolah orang tambah jumawa. Kalau orang kesian, katakan awalnya kada rajin beribadat, begitu dapat musibah, berapa banyak orang nang asalnya kada rajin ibadat, kena musibah langsung berubah drastis. Tapi bila sudah kesombongan di dalam dada, ini nangalih. Kesombongan tertanam di dalam dada, ini bahaya. Ini musibah ini. Ini penyakit. Ini nang Imam Ghazali itu merenung selama 10 tahun. Pernah ceritakan mungkin minggu lalu lah, atau Imam Ghazali itu di umur 20 sekian, belum sampai umur sidin 30. Ujar Himam Haromain, ujar guru sidin, ujar sidin, wahai Muhammad, ikam itu sudah mengubur aku hidup-hidup. Karya ikam itu mengubur karyaku. Artinya guru sidin pun mengakui bahwa keunggulan Imam Ghazali itu waktu masih berstatus murid sudah lebih terang dari sinar gurunya, dan kitab beliau lebih banyak dicari orang dari kitab gurunya. Ya bahasa sidin, kitab ikam menenggelamkan kitabku. Aku nih hidup, ikam kubur. Hidup artinya ketenaran ikam nih mengalahkan aku bahasanya. Itu di umur 20 lebih. Di umur 30 sekian, Imam Ghazali itu sudah menjadi guru besar. Guru besar di Madrasah Nidhamiyah. Profesor aja kita. Tidak ada orang yang berdebat dengan Imam Ghazali kecuali beliau akan kalahkan orang itu. Imam Ghazali itu nilai apabila sidin mendebat satu aliran, sidin kada main-main, sidin kada mempelajari, tapi memasuki aliran itu. Jadi setiap aliran apabila Imam Ghazali itu koreksi, berarti sidin bujur-bujur kaji sudah aliran itu. Sidin ketika mengkritik filsafat, itu sidin itu emang ahli dalam filsafat. Bukan mengkritik filsafat kadang ngerti filsafat. Ketika beliau mengarang kitab Tahaffudzul Falasifah itu beliau ahli dalam filsafat. Beliau mengkritik kelompok Batiniyah misalnya. Beliau kaji dulu ini kayak apa ajarannya. Jadi orang bila sudah berhadapan Imam Ghazali sulit. Siapapun berdebat Imam Ghazali dalam hal apapun, baik dalam usul, baik dalam fikih, Imam Ghazali akan kalahkan orang itu.
Sehingga Imam Ghazali itu mencapai ketenaran di umur 30-an. Harta semakin bertambah. Raja-raja hormat. Para ulama segan. Masyarakat cinta. Harta melimpah. Kedudukan sudah tinggi. Apalagi yang dicari. Lalu Imam Ghazali berpikir, jadi Imam Ghazali, aku semakin hari hidup kakak ini aja rasanya. Isuk ketemu orang baru berdebat, aku menang, karena guring. Karena isuk bertemu orang lagi, aku berdebat, aku menang. Nah kakak itu setiap hari itu. Dan akhirnya rezekiku bertambah, hartaku bertambah. Kenapa jadi Imam Ghazali hidupku kayak ini aja? Man ujian kada terasa. Lalu akhirnya beliau menyendiri di Damaskus selama 10 tahun. Di menara Masjid Damaskus beliau di situ berkhulwat selama 10 tahun untuk memikirkan untuk apa gerang aku ini hidup. Kalau hanya untuk mengejar gelar guru besar, aku sudah jadi guru besar. Tapi itukah tujuanku Allah menciptakannya? Lalu Sidin merenung selama 10 tahun itu. Nah, salah satu hasil dari perenungan Sidin selama 10 tahun itu, salah satunya lahir kitab Ihya Ulumuddin. Makanya jangan heran di dalam kitab itu banyak sekali Imam Ghazali berbicara tentang bagaimana cara seseorang itu menata hatinya. Kalau sudah Imam Ghazali berbicara begitu, itu berarti beliau bicara terhadap sesuatu yang beliau rasakan tuh. Karena beliau itu sudah merasakan berbagai ketenaran. Popularitas itu sudah dirasakan. Tapi akhirnya beliau berpikir ini kan yang dicari. Rasanya tuh kayak apalah rasa keadaan hati itu nah. Dengan segala ketenaran itu. Rasa kada tentram hati Sidin. Lalu Sidin berkhulwat 10 tahun. Nah setelah itu ya lahir kitab Ihya itu. Salah satunya. Di antaranya kitab Arba'in. Hah? Masalah tauhid. Jadi penting mana inilah ini masalah nilai. Maksud Imam Ghazali itu kita ketika beribadah ente sembahyang subuh syaratnya ya jelas masuk waktu kan, kadang mungkin kamu sembahyang subuh jam 5 jam 4 ya jelas tunggu masuk waktu. Kemudian syaratnya ya sembahyang bika bil handaksa mesti kamu hadap kiblat, ikam tutup aurat, ikam berwudu, ikam suci dari hadas kecil hadas besar, ikam tidak bernajis baik badan baik pakaian atau tempat. Apalagi macam-macam syaratnya, rukunnya terpenuhi harus. Kita mesti takbiratul ihram, mesti baca Fatihah. Terpenuhi semua itu. Rukunnya bagus, syaratnya bagus. Pastilah kamu khusyuk dalam sembahyang. Bakal timbullah rasa takut di hati kamu terhadap Tuhan ketika sembahyang. Belum tentu lah. Maka hal seperti ini bukan ranahnya fikih. Fikih cukup mengatur bahwa dalam sholat syaratnya begini. Apabila syaratnya terpenuhi sholat ente sah. Ini rukunnya. Apabila rukun terpenuhi maka sembahyang ente sah. Tapi bagaimana agar hati kita hadir dalam sholat itu kada sampai ke situ fikih mengantar. Maka diperlukan pembahasan lain. Ada ranah lain yang berbicara tentang itu. Jarang disebut ilmu tazkiyah atau ilmu akhlak atau jalur orang ilmu tasawuf. Saya ulama katakan wal muradu bis sufi man safa qalbuhu. Barang siapa yang disebut dengan sufi, sufi itu adalah orang yang bersih hatinya. Tidak selalu orang yang belajar tasawuf itu ini sufi. Kalau yang kita maksud sufi itu adalah man safa qalbuhu, orang yang bersih hatinya. Lah. Tidak selalu orang yang belajar tasawuf itu sufi. Tidak semua orang yang belajar fikih itu faqih. .
Jadi hati-hati itu. Baik, sedikit ya. Wa 'alaika bijabri qulubil munkasir, hendaklah kamu berusaha untuk menghibur hati orang-orang yang bersedih. Kemudian wa 'alaika birrahmati li'ibadillah wa syafqa 'ala khalqillah, dan hendaklah kamu senantiasa memberikan kasih sayangmu kepada sesama hamba Allah. Wa syafqa 'ala khalqillah. Jadi kita tuh bersikap ulas asih. Syafaqah itu ulama mengatakan, kalau ente melihat orang kesusahan, maka ente ikut merasakan apa yang inya rasakan. Itu apa namanya Jurang? Itu istilahnya apa namanya? Empati kah? Empati. Ikut merasakan yang inya rasakan, empati. M kan? Empati ya. Karena kita ikut merasakan apa yang inya rasakan. Bukan hanya sekedar kita ikut merasakan. Benar-benar merasakan inya sedih, kita pun sedih. Itu empati. Syafaqah di atas itu. Apa? Syafaqah itu ketika ikam melihat saudara kesusahan, ya, misalnya orang kebanjiran atau orang-orang dapat musibah, selain ente ikut bersedih dengan kesedihannya, ente pun berusaha untuk membuat inya kayak apakah ada lagi bersedih, mengurangi kesedihannya. Artinya kita ikut bersedih disertai dengan usaha untuk mengeluarkannya dari kesedihannya tuh. Itu namanya syafaqah. Makanya Nabi Muhammad tuh wahwa Abu Syafiq, wahwa Abu Syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang syafiq. Bukan cuma kasihan kepada orang miskin, kepada para janda. Bukan cuma kasihan lawan anak yatim. Tapi Nabi selalu berusaha meringankan kesulitan mereka tuh Nabi. Itu namanya syafiq. Ya kan kadang ya mungkin kalau simpati sekedar basa-basinya aja. Ya aku turut simpati lah. Empati. Aku ikut turut empati, artinya aku sedih juga. Nah, itu kan ucapan mulut aja. Bujur kesedih, kalaupun benar sedih bagus, itu empati, tapi berusaha meringankan itu lebih bagus. Nah, itu syafaqah namanya. Wa 'alaika bisyafaqah 'ala khalqillah, dan hendaklah kamu bersikap dengan sikap syafaqah ini terhadap sesama makhluk Allah. Nah, kita kada peduli misalnya ente bisi tetangga ente itu kada Islam, Hindu, Buddha, kesusahannya tolongi. Kan sependar agama lo kalau nolongi orang. Nya kebanjiran. Lalu ente berbagi makanan, rumah orang Hindu, jangan ente lewati. Inya kesulitan juga, inya kelaparan juga, karena orang Islam jangan kelaparan. Ini tetangga kan. Maka berbuat baik itu disuruh ke siapa aja, makanya disadikan wasyafaqa 'ala khalqillah. Kita disuruh untuk mencoba membantu bersikap kasih sayang, welas asih, meringankan kesusahan sesama hamba Allah ini, sesama makhluk Tuhan. Jadi tidak ada larangan kita berbuat baik kepada orang lain meskipun berbeda agama. Di kampung sebelah misalnya terjadi bencana longsor, kebelujuran kampung sebelah tuh orangnya kada ada yang Islam, biar aja jar lain buhan kita aja. Kada begitu. Kada begitu, agama kita kada begitu. Ini manusia nih yang besar kemungkinan di umur yang kesekian ini beriman lawan Allah Ta'ala tuh ada kemungkinan itu. Lo dulu pelacur memberi minum anjing aja, gara-gara memberi minum anjing Allah rahmati, dan akhirnya terhapus semua dosanya yang lalu. Wah, seumur hidupnya melacur, sekali aja memberi minum anjing. Jadi bukan masalah, tapi masalahnya ketika kita berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain, itu tidak boleh jadi itu menyebabkan Allah merahmati kita, dan rahmat itu kena yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Rahmat Tuhan itu. Dan itu juga yang malah kita masuk surga dil. Yang malah masuk surga itu rahmat Tuhan dil, bukan dengan amal. Ente jangan berpikir sembahyang subuh di sini. Sembahyang subuh di Masjid As-Sabir ini jangan berpikir pian sembahyang di sini ini adalah pian tebusan masuk surga, bukan. Murah benar surga Tuhan kalau cuma dengan sembahyang subuh nih aja. Dulu pernah ceritakan kan riwayat daripada Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dulu ada orang
Beribadat selama 500 tahun di satu pulau. Inya beribadat 500 tahun kada gampangan. 500 tahun beribadat di satu pulau. Kada ada orang yang tahunya beribadat di situ. Saking pisitnya bahasa Banjar. Saking pisitnya inya menyimpan ibadahnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Hakim itu menulis satu kitab namanya Al-Mustadrak. Menurut Imam Hakim, di dalam Al-Mustadrak itu adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan dalam Bukhari Muslim. Kalau dikumpulkan oleh beliau dalam Al-Mustadrak itu, tetapi sahih menurut syarat Bukhari Muslim, ujar Imam Hakim. "500 tahun dia beribadat lawan Tuhan di zaman Bani Israel. Karena yang tahu orang. Begitu inya mati, inya berdoa lawan Allah, ujar-ujarnya, ya Allah, Allahumma gubidni sajida, ya Allah, cabut nyawa ulun ketika ulun bersujud lawan pian. Sudah Allah diminta, Allah kabulkan, makanya mati dalam keadaan bersujud kurang apa dia? Sudah 500 tahun beribadat, matinya sujud pulang. Orang mendamba-dambakan kan tuh, meminta-minta supaya mati dalam keadaan bersujud lawan Tuhan dalam sholat. Inya sujud mati. Begitu hari kiamat, nah ini Nabi kita berkisah karena kita kada tahu apa yang akan terjadi mun kada Nabi mahabari. Ujar Nabi di hari kiamat Allah memerintahkan kepada para malaikat, ujar Allah, adkhiluhul jannata bi rahmati, ai malaikat, ya Allah, masukkan hambaku tuh ke dalam surga dengan rahmatku. Dimasukkannya ke dalam surga dengan rahmatku. Maka lelaki tadi modelnya tuh, ya Allah, dengan rahmat pian kah? Kada gara-gara amal ulun nang 500 tahun tuh kah gitu. Modelnya tuh. Artinya masa dengan rahmat pian aja kah nang ibadah ulun 500 tahun pang apa kabar? Kada dikuya kah itu. Jadi maksudnya tuh dia, kalau cuma dengan rahmat pian, apa bedanya ulun, ya jaka bahasa kita tuh lawan nang pelacur tadi ya, kalau nang cuma memberi minum anjing aja lalu Allah rahmati masuk surga, artinya masuk surga nang rahmat ulun pun, apa bedanya? Lalu sekarang nang 500 tahun ibadat tuh kada mau olah kami berbedakah gitu nah. Ya jakanya 500 tahun tuh siapa tahu ulun dibari wadah nang tak bagus lah sedikit di sana dibanding nang ini. Nah ini kan kada suah beribadat. Jaka ulun kan 500 tahun. Masa artinya kalau dengan rahmat, ulun dengan rahmat, itu dengan rahmat ya sama aja yang 500 tahun, apa kabar? Jaka bahasa kita tuh. Nah, mendengar nangka itu hamba mulai berhitungan, ya Allah, sudah Allah itu jangan salah lah. Ujar Allah, ya mun itu berhitung-hitung, ayo berhitung. Allah katakan kepada malaikat, ujar Allah, wahai malaikatku, ujar Allah, tahan orang ini, tahan. Ini yang boleh berhitung, ayo berhitung. Sekarang ujar Allah, wahai malaikat, bentangkan semua amal di hadapanmu hanya. Semua amalnya itu bentangkan, lalu dibentang amal 500 tahun. Lalu ujar Allah, sekarang ayo kita berhitung. Karena kita hitungan kita sekarang masuk surga dengan amal aja. Sekarang ayo kita lihat seberapa amalnya yang akan memasukkannya ke surga. Lalu dihitung. Ujar Allah, sekarang aku hendak ya Allah lunasi nikmat yang kubari. Melunasi dengan amal. Lalu akhirnya ujar Allah, wahai malaikat, timbang. Aku meminta ya Allah sekarang lunasi nikmat mata yang dulu aku beri kayaknya sehingga selama di dunia selama 500 tahun ini bisa melihat. Ditimbang, sekalinya ibadahnya yang 500 tahun itu belum bisa melunasi nikmat Tuhan berupa mata nang kawa melihat selama 500 tahun. Habis semua amalnya, habis kada bersisa, yang sebuting ini belum lunas lagi. Tuntutan Tuhan untuk dilunasi. Belum lagi telinga nang mendengar, belum lagi batis berjalan, belum lagi muntung bepandir, belum lagi otak berpikir. Amun Allah tagih nang ini sakit dikira pakai apa melunasi. Begitu inya melihat amalnya dengan sekejap habis cuma untuk melunasi nikmat mata aja, itu pun kada lunas, langsung berubah muhanya. Jaka bisa kita pucat langsung jadi hadapan Tuhan. Lalu mau kada mau inya bepender, ujarnya, Allahumma adkhilni jannataka bi rahmatik. Ya Allah, ya sudah masukkan ulun dalam surga dengan rahmat pian aja kada Bapak. Ya sudah masukkan ulun ke surga dengan rahmat pian. Kenapa? Akhirnya tahu, ternyata nang 500 tahun tuh kada kau menukar, bukan itu nang menukari surga Tuhan. Apalagi nang kita beribadat sedikit nih.
Nang kita sombong-sombongkan di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan orang kita menyombongkan dia. Hati-hati. Ibadat kita lawan iblis bahari itu banyak iblis kalau beribadat. Umur kita iblis terpanjang iblis bahari. Iblis itu sebelum Adam diciptakan sudah berapa lamanya beribadat lawan Tuhan. Jadi jangan berhitungan gitu Allah Ta'ala. Rahmat tuh nah. Jadi jangan berpikir dengan amal ini kita akan masuk surga dengan ini, bukan, dengan rahmat Allah. Cuma salah satu supaya kita cara memancingnya adalah kita beramal. Mudah-mudahan dengan amal ini Allah merahmati kita, kan gitu kehendak kita. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Makanya kita disuruh tuh. Dan satu hal lah, pian jangan meremehkan kebaikan apapun itu karena boleh jadi rahmat Allah terletak di situ. Dan kalau kita perhatikanlah, terkadang rahmat Tuhan itu kebanyakannya, terkadang lah kita perhatikan, terkadang rahmat Allah itu justru diletakkan pada perkara-perkara yang dianggap orang sepele. Banyak kejadian begitu. Nah, salah satunya nang ini tadi, nang pelacur tadi yang minum anjing. Mana orang terpikir, ada juga mungkin gara-gara pian nih datang ke masjid. Begitu pian di muka masjid situ, hendak nyebrang ke sini, melihat ada batu gugur di tengah jalan. Batu kayak ini nah batunya nah. Mungkin orang membawa batu, kalau tadi gugur situ, pian turun situ, pinggirkan motor, ambil batu tuh buang ke pinggir. Karena pian berpikir, karena ibu-ibu bakal lewat menuju ke pasar. Kalau mereka lewat, kalau pian tahan tam batu, gugur kesian mereka, lalu pian pinggirkan batu tadi. Habis itu baru pian ke masjid. Boleh jadi ganjaran yang pian dapatkan karena menyingkirkan batu di jalan itu lebih besar daripada itikaf pian di masjid ini. Daripada pian beribadah sunnah dalam masjid ini. Kenapa? Kenapa ya? Karena ujar ulama salah satunya. Karena biasanya gawian-gawian sepele itu jauh dari riya. Ikam Dil datang ke sini di pinggir jalan tadi, ikam melihat ada batu tuh ikam buang. Jarang rasanya ada orang bebual cuma gara-gara membuang batu. Artinya kalau kita bicara pahala, bahkan di benak kita gini kada terpikir pacang dapat pahala tuh. Karena sekedar ada batu singkirkan kesian orang tanu itu benar ya, kita pikiran untuk dapat pahala itu kan kada ada. Jadi terkadang perbuatan sesepele itu menyebabkan kita mendapat rahmat Tuhan. Atau ikam menyingkirkan satu kesusahan orang, ikam bantunya supaya keluar dari itu, bisa meolah Allah merahmati kita. Nah, bila sudah rahmat Allah itu diberikan kepada kita, lalu dosa ente seumur hidup sepenuh bumi, dosa kita ini sepenuh bumi. Lalu rahmat Allah turun, maka semua dosa itu bakal lebur bila sudah berhadapan dengan rahmat Tuhan. Semua dosa itu akan lebur bila sudah berhadapan dengan rahmat Allah itu. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, wahai nafsu, janganlah kamu putus asa dengan semua kesalahan yang terlanjur kamu lakukan. Jangan putus asa. Ingat, berbuat baik, beramal, jangan jumawa. Beramal, jangan jumawa. Berdosa, jangan putus asa. Ujar Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ujar Allah, wahai hambaku, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Habis saya. Semuanya dosa apapun, pian minta ampun, Allah ampuni. Artinya, seganal apapun dosa orang yang ente lihat Bil, seganal apapun dosanya, inya mau meminta ampun, seganal apa dosanya, ampunan Allah baginya lebih ganal dari dosanya itu. Meskipun inya bertobat lawan Tuhan sedetik sebelum inya mati. Asal inya mau bertobat, Allah ampuni, Allah tuh tawab. Allah tuh menerima taubat. Makanya orang tuh selama hidup jangan kita hina inya. Ada kemungkinan inya akan mati dalam keadaan dirahmati Allah tuh besar. Besar harapan itu. Lah, jadi jangan coba-coba hendak menganu orang-orang seperti itu. Orang lah, bila inya berbuat maksiat dilai di siang hari mata kita melihat. Itu yang kita lihat inya bermaksiat di waktu siang, tapi kita kadang melihat inya menangis di waktu malam. Dan ikam harus tahu dillah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, orang yang menangis karena takut kepada Allah itu kada akan masuk ke dalam api neraka. Neraka tidak akan menyentuh seseorang yang dibasahi oleh air mata yang takut karena Allah. Takut inya dengan dosanya. Berarti inya bermaksiat, tapi maksiat yang kemudian melahirkan penyesalan. Nyesalnya menyesal. Nah, ini maksud perkataan ulama, satu kesalahan, satu dosa, satu kemaksiatan yang dilakukan tetapi melahirkan penyesalan. Orang nih melakukan kesalahan, melakukan maksiat, lalu kemudian inya takut dan kemudian kesalahannya itu melahirkan penyesalan. Itu jauh lebih baik ujar ulama dibanding ibadat yang melahirkan kesombongan. Ada orang malam inya kada terbangun sembahyang tahajud. Begitu subuh terbangun orang adzan nangis inya, kenapa aku malam tadi guring talambat ya, sehingga aku kada sawat sembahyang tahajud. Menangis inya. Ada nang itu sembahyang tahajud malam tadi semalaman, begitu bangun lalu timbul perasaan ujub. Pinanya di Sungai Keledang nih kada ada nang bangun selain aku malam tadi. Kagum dengan dirinya sendiri. Maka ibadat yang melahirkan kekaguman di dalam, melahirkan kesombongan di dalam hatinya, maka baik orang nang bermaksiat tadi tapi melahirkan penyesalan. Jangan dibanding antara maksiat dengan amalnya, bukan. Tapi kesombongan dengan penyesalan yang kita banding, bukan antara amal dengan maksiat. Kalau amal dengan maksiat itu jelas bagus amal. Tapi akhirnya yang ada kesombongan itu yang jadi masalah. Ya iblis. Sombong. Disuruh sujud dah mau. Apa akhirnya? Sampai wahini iblis itu dikutuk Tuhan. Sampai hari kiamatnya dikutuk Allah Ta'ala ila yaumil ba'tsun. Sampai kiamat. Nabi Adam bang, dikeluarkan dari surga. Tapi ketika Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah terima permintaan maaf Nabi Adam. Jadi kita nilai manusia melepas dari dosa, kada mungkin dia lepas dari dosa kita. Kita mesti berdosa, manusia mesti berdosa. Kullu bani Adam khata, semua anak Adam ini berdosa kecuali orang-orang yang memang dijamin Tuhan kada dosa, orang-orang maksum, yang kayak para nabi itu dijaga Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mesti berdosa, tapi kalaupun kita sadar kita berdosa, ketika kita berdosa segera kita meminta ampun lawan Tuhan, minta ampun. Jangan berpikir akan aja bertobat kalau pina isuk terulang, jangan berpikir begitu. Kalau hari ini kita bertobat minta ampun, nyatanya sampai hari ini lo dosa kita diampuni Allah. Kalau masalah isuk berdosa lagi sudah itu kan kita jangan juga berburuk sangka berdahulu lawan diri kita seorang. Nah, kira-kira isuk kena bertambah pulang dosa. Oke, kalaupun berdosa, paling kada dosa tuh kada tertumpuk lawan dosa yang kemarin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita.
Mudahan Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudahan kita semua yang hadir ini diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Mudahan negeri kita diberikan keamanan oleh Allah, dan kita doakan ya semua penumpang-penumpang yang telah berpulang ke rahmat Allah dalam kejadian pesawat Sriwijaya itu, mudah-mudahan mereka husnul khatimah dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah. Nah, karena luas kaptennya bahkan orang yang memperhatikan salat, sudah orang bilang perhatikan salat itu ujar Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah as-salah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali kena Allah hitung di hari kiamat itu sembahyang. Bila sembahyang beres, yang lain beres. Luar biasa tuh. Mudahan Allah merahmati sidin. Nah, dan begitu juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka pahala yang besar. Dan mudah-mudahan selanjutnya penerbangan atau kapal atau apapun, mudahan mereka semua yang sedang musafir diberikan keselamatan oleh Allah. Dan diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli ma nawabi sallallahu hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyub muallimina anna wa la tudhhib barakati ulumihim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.